Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa karram wa azza wa majjal ala rabbil alamin ala habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita malam hari ini mendengar beberapa makalah kalam daripada kalam ulama dan juga hadis daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana semuanya itu memberikan pencerahan kepada kita, menerangi jasad dan roh kita, yang insyaallah kita berharap mudah-mudahan dengan kita mendengar setiap kalam daripada kalamnya Allah, hadis daripada hadis baginda Rasulullah, makalah atau perkataan daripada para sahabat, ulama dan orang-orang yang saleh akan menjadikan kita untuk bisa mengamalkan makalah atau perkataan Allah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di sini dijelaskan tadi makalah yang ke-8 tentang kelebihan yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhasi karamat, dengan 5 kemuliaan. Sebenarnya ini yang disebutkan di sini 5. Padahal kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yu'ad wa la yahsir, tidak pernah terhingga. Allah memberikan kepada Rasulullah sesuatu apa yang diinginkan Rasulullah pasti Allah berikan. Maka di sini disebutkan kepada kita, di sini disebutkan kepada kita, di sini disebutkan kepada kita bahwa Allah memberikan 5 kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kalau kemuliaan diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya mesti kecipratan. Dan itu sudah jadi rumus antara Rasulullah dengan umat beliau. Beliau ada hendak ingin selamat hanya beliau. Beliau tidak hendak enak hanya beliau. Mesti beliau meminta kepada Allah bersama umatnya. Nah, oleh sebab itu kita ini benar-benar meminta kepada Allah agar kita ini benar diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Kita mengaku Rasulullah Nabi kita, Nabi terakhir. Tetapi terkadang ada perbuatan kita yang mengeluarkan kita daripada umat baginda Rasulullah SAW. Nah, yang ditakutkan itu ketika Rasulullah SAW memanggil umatnya, kita akan dikenal oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, mari kita bahas satu persatu. Kita ini sudah mengakui banyak kekurangan, banyak kekhilapan, banyak kesalahan, banyak segala-galanya yang mestilah kita harus berdempet dengan Rasulullah SAW agar selamat. Yang pertama, kemuliaan yang diberikan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah melewat nama. Nama baginda Rasulullah tidak pernah diberikan sebelumnya kepada satupun makhluk. Para nabikah, para siapa sebelumnya tidak pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun kecuali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Rasulullah dengan nama beliau. Di dalam Al-Quran banyak, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan mudassir, ya ya Rasulullah. Banyak kadang dipanggil kayak nabi-nabi yang lainnya, dipanggil nama. Nah, ini salah satu Rasulullah memuliakan kepada baginda Rasulullah SAW, dipanggil kepangkatan baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satu kecintaan kita ini
Kita disuruh di dalam agama agar memberikan nama yang terbaik kepada anak turunan kita. Wabil khusus nama Muhammad wa Ahmad. Karena kelebihannya orang yang bernama Ahmad Muhammad salah satu syafaat Rasulullah yang diberikan beliau kepada orang bernama Ahmad Muhammad yaumil mahsyar nantinya. Nah, ini salah satu karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Muhammad itu, si Ahmad itu gawiannya nakal, gawiannya maksiat, gawiannya bagaimana pun. Entah gawiannya maksiat, gawiannya bagaimana, gawian. Tapi kalau Rasulullah SAW masih mengakui sebagai umatnya, nantinya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang mungkin dihapuskan dulu dosanya. Salah, diadab, tapi Rasulullah SAW tetap memanggil nantinya memberikan syafaat. Nah itu di dalam sebuah hadis itu ada kata Rasulullah SAW, jahilun liman fi baitihi salasul jahil walam yusammi bi ismi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita itu orang yang bodoh di dalam satu rumah apabila ada punya anak laki-laki tidak diberikan nama Muhammad di situ atau nama Ahmad. Hadis lagi Rasulullah SAW menjelaskan, man kana yusammi auladahu bi ismi fa ana syafi'un lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberikan nama anaknya dengan namaku Ahmad Muhammad, Rasulullah SAW akan memberikan nantinya di yaumil kiamat dan syafaat bagi orang tersebut. Nah, kata ya apa dulu ini ngarang sudah ngarang bahari, ngarang macam-macam, ya boleh jadi ganti. Apalagi ngarang itulah nama misalnya kada bagus, ya. Misalnya ngarang lapoy, misalnya, atau ya maaf bangang, misal, nah, sudah ganti. Jadi Rasulullah SAW banyak menjadi sahabat beliau, salah satunya sahabat Rasulullah yang juga ada yang bernama Hazid. Diganti Rasulullah SAW dengan Abdurrahman. Bahkan Rasulullah SAW ada sahabat Rasulullah yang bernama Muhsin. Kata Rasulullah, bal anta Abdullah. Diganti Rasulullah lebih bagus lagi, karena Abdullah itu Abdul Asma. Paling Abdul Asma nama itu adalah Abdullah. Summa Abdurrahman, Abdurrahim, summa Muhammad wa Ahmad. Nah, kalau salah ngarang-ngarang kayak zaman-zaman kita ini, ngarang Ronaldo, Borolego, Maria Belina, itu salah. Ya, ngarang hebat namanya artis, tapi ujung-ujungnya berumah, aduh, ya kan? Ujung-ujungnya sudah berjuang menyanyi iwak, itu salah. Lah, nah, jadi itu salah satu karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Banyak aja sering aja urut ngarang apa nih artinya, nah, ngarangnya apa artinya. Ada yang ngarang anak sumara, ngarang ya Allah, nah anak sumara, ngarang nih tahu tak apa aja. Nah terjadi tahu juga ngarang ya juga, waduh itu wajib diganti. Ngarang anas sumara, anas manusia api. Maka saya bilang saya tahu siang hari siang malam. Jadi Abdullah, nah, artinya hendak mengganti ngarang sudah tua, nggak ada jadi masalah. Ya kalau kakek biarkan aja. Tapi nantinya nama kita yang kita inginkan adalah nama yang bagus, nama yang sama dengan para anbiya atau para aulia atau para orang soleh. Muhammad Arsyad, Zaini Wani, Zaini. Kira nih salah satu syafaatnya itu Zaini ini memberikan dapat lewat nama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada masalah
jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala berdoa, sidin berdoa, sidin juga yang mengabulkan, susah saja. Dan itu salah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak salahnya disebutkan dari Qatada yang gugur mata di dalam peperangan Khandaq, ini diambil gugur mata, diambil. Nah, oleh Rasulullah SAW, disambung Rasulullah lebih bagus daripada sebelumnya. Tangan sahabat yang patah habis dipasang Rasulullah lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, itu apa? Kehadap sidin. Artinya sidin punya apa namanya? Punya jasa yang bisa mengabulkan. Apalagi permintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disebut nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada cerita di Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mi'raj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertunduk ketemu Zatul Wujud, ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tahan melihat nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nur zatnya Allah dan yang nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kada mau bertunduk kepada Rasulullah. Maka disebutlah ya Muhammad, ya Allah Subhanahu Wa Taala, irfa ra'sak, angkat Muhammad. Ini saking cintanya Allah Subhanahu Wa Taala hendak melihat kekasihnya, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat tersebut. Nah, ini jangan kita berprasangka atau berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu bertempat, bukan seperti itu. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan Allah yang layak, dan Allah Subhanahu Wa Taala bertampak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Ketika ini sebagian kan ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika bertemu Rasulullah SAW itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tempat. Kalau Allah Subhanahu, ini pahaman kita lah, keyakinan kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bertempat, mempunyai tempat, berarti sama hanya dengan makhluk. Kalau sama hal dengan makhluk berarti mustahil, masih bisa terserupakan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah laisa kamitslihi syai'un. Kalau masih tergambar di otak sampian ini, berarti itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah. Kalau masih tergambar di otak kita nih, Allah Subhanahu Wa Taala duduk, Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu, kada bisa. As-su'al anhu bid'atun. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Menanya Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya bid'ah. Nah, ini pengujuran bid'ahnya. Karena bisa dicari dan karena bisa bentuk-bentukan. Kalau memikirkan pasti ketemu Allah, itu batuk caranya. Ingat kan? Kalau kita banyak berzikir, banyak segala macam, tiba-tiba sudah aku Allah Subhanahu Wa Taala sadar aja yang berzikir, hampir gitu dan sembahyang, hampir aja puasa, hampir aja ini, itu hantu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jangan dipikirkan, yang dipikirkan itu adalah bagaimana af'alnya, bagaimana sifat-sifat Allah yang ada pada alam semesta ini, yang ditampakkan Allah pada kita semua. Itu yang kita pikirkan, yang kita harus kita faktabiru ya ulil absar, ya ulil albab, unzuru madza tara. Kemudian itu tadi. Kalau kita ada apa lah? Wal Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemberian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Saat di dalam kitab Al-Quran kita apa tuh? Yang aja kita baca berapa itu apa? Apa namanya? Perhimpunan sakati 204.000.
itu 124.000 nabi dan rasul, ya. Berbagai macam permintaan nabi dan rasul ini sebagiannya saja dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya saja. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kada minta sudah diberi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam Al-Qur'an wa saufa yu'tika wa la saufa yu'ti rabbuka faqarada. Sampai Rasulullah mulia minta, sampai Rasulullah nyaman. Ya Allah, mudah-mudahan kami ini Engkau jadikan umat Rasulullah seberatan bujur-bujur. Diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui Rasulullah kita ini sebagai umat beliau. Itu yang terpenting. Kalau sudah pada diakui Rasulullah, ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah, bakalnya cilaka. Bakalnya cilaka. Nah ini Rasulullah minta ini, Rasulullah minta, Rasulullah sampai akhir daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Bukan akhir daripada, ya mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita akhir daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Yang Rasulullah ketika asik di surga mendengar satu rintihan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar satu rintihan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak keluar surga, hendak mencari dicegah para malaikat. Apa aja Rasulullah, apa yang dia hendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, aku masih mendengar nih ada di umatku yang celaka. Biar diam aja, kami yang mencari. Berdiam aja biar cari, ada tamu. Dapur Rasulullah, karena tamu ada di Rasulullah umatku nih, di telingamu mendengar nih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari airnya ketemu di dalam rangka ditumpukan segala macam, terkecuali yang kada hancur itu hanya hatinya yang kada hancur, mukanya habis semua. Nah ini jar orangnya. Nah maka orang tadi dibersihi, diambil dibersihi, kada langsung dimasukkan ke dalam surga. Dilihatkan surga itu nih, dilihatkan aja. Nah dilihatkan aja. Ujar yang orang tadi, malaikat para kakak bang lagi lah, para kakak bang lagi, para kakak oleh malaikat, beban lagi malaikat, para kakak lagi. Nah, habis itu para sampai ke halaman surga. Ujar umat menjajah mana? Ini banyak ke politik juga nih. Umat menjajah lawan halaman surga. Ayo dia mereka menjajah. Minta tahu sampai ke waktunya, sampai ke waktu. Dia semuanya mana orang di surga. Sampaikan bang ke waktunya. Mereka masuk akal bang ke surga. Yang terakhir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah akhirnya memang dimasukkan ke surga. Nah itu gembiranya bukan main. Nah mudah-mudahan kita ini jangan sampai yang terakhir. Kalau bisa Allah masukkan kita ini bila hisab semua, tanpa mengalir, tanpa susah. Ujar Tuan Guru Kumpul, Tuan Guru jadi yang namanya bila hisab itu kita bangun daripada kubur. Nah itu langsung dibawa oleh siapa yang membawa kita, orang yang memberikan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Ujar sidin itu makna ya dukhulul jannah bighairi hisab. Artinya hisab itu kan audit, pertanyaan. Kita jangankan ulun beradab ya salah satu lah pejabat teras Kalimantan Timur sini, ketika itu ada terkait masalah, ya ada masalah, jadi saksi 9 jam ditanyai. Ya Allah Bu, katanya
baru di dunia ditanyai. Baru di dunia kalau saya ditanyai. Apalagi ini di akhirat. Di dunia aja dan beliau ditanyai. Tapi untuk selamat kan termasuk sebagai saksi aja. Saksi ini kan salah-salah juga apa derajatnya? Ini beliau ini ngerti ini. Habis nah tersangka, habis tersangka terpidana lagi, habis terpidana curul masuk. Nah ini, alhamdulillah subhanallah, mudah-mudahan kita selamat kedatangan keluarga kita, anak cucu istri kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, bisirri Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa asraraha Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam